Innamal umamul akhlaqu ma baqiyat inhum dahabat akhlaquhum dahabu. Suatu bangsa ini dinilai karena akhlaknya, karena moralnya. Moral bangsa hilang, hilanglah bangsa itu. Maka pemerintah Republik Indonesia wajib memelihara agama, jangan sampai agama melemah, jangan sampai agama pecah belah. Jaga kesatuan agama ini. Alhamdulillah kita bernegara dengan Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa. Di sinilah letaknya. Dengan ketuhanan yang Maha Esa, pemerintah wajib memelihara agama ini. Jangan agama sampai pecah belah. Jangan agama dipecah belah. Jaga kesatuan agama ini, sehingga dengan kuatnya agama, kuatlah akhlak bangsa ini. Hancurnya agama, hancurlah akhlak bangsa ini. Oleh sebab itu pemerintah berkewajiban untuk menjaga agama, apalagi Indonesia didirikan sebagai negara republik yang berdasarkan Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa. Yang kedua, tujuan kita bernegara ini untuk apa? Siasatud dunia, untuk memelihara politik dunia agar rakyatnya ikut sejahtera, rakyatnya hidup aman, rakyatnya hidup dengan keadilan, kesejahteraan dan kemakmuran yang dibangun di atas keadilan. Inilah tujuan kita bernegara. Siyasatuddin wa siyasatud dunya. Masya Allah. Gimana ya? Ini kuliah itu berapa SKS ini kira-kira ya? Untuk menuju baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, Quran memberikan garis. Bupati berbicara baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Gubernur berbicara baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. DPR, menteri, presiden bicara baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Hai gubernur, hai bupati, hai menteri, hai DPR, hai presiden, dari mana Anda mendapatkan kata-kata baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur? Kalian dapatkan kata-kata ini dari kitab suci Al-Quran, bahwa Al-Quran itu politik. Siapa yang tidak setuju dengan ceramah saya ini, datang ke Darul Rahman. Ayo diskusi dengan saya. Berapa banyaknya ayat Quran yang bicara soal negara? Wa daraballahu matalan qaryatan kanat aminatan mutmainnah ya'tiha rizquha rawadan min kulli makan fakafarat bi an'amillah fa adaqal libasal ju' wal khawfi bima kanu yasnaun. Ayat politik. Lau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatim minas samai wal ard. Ayat politik. Maka dalam Islam, untuk menuju baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, ada pilar-pilar yang harus dilalui. Kalau melewati pilar-pilar ini, insya Allah baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur akan terwujud di permukaan bumi ini. Pertama, dalam Islam, untuk menuju baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, dasar bernegara, wasawirhum fil amri. Wahai Muhammad, engkau nabi. Wahai Muhammad, engkau rasul, tapi engkau dalam memimpin negara, kau wajib bermusyawarah. Jangan ada keputusan pribadi. Keputusan pribadi membuka pintu
kepada pemerintahan otoriter dan pemerintahan diktator. Tidak ada keputusan presiden, tidak ada keputusan perorangan. Presiden wajib bermusyawarah, raja wajib bermusyawarah, khalifah wajib bermusyawarah, sultan wajib bermusyawarah. Semua kepala negara, bentuk apapun negaranya, harus bermusyawarah. Tidak ada kebijaksanaan pribadi. Kebijaksanaan pribadi membuka pintu untuk menuju kepada negara otoriter dan negara diktator. Dan ini terbukti. Bung Karno menuju diktator karena ada kepresnya. Pak Harto menuju pada diktator karena ada kepresnya. Maka tidak ada kepres. Semua keputusan wajib bermusyawarah. Raja bermusyawarah, presiden bermusyawarah, khalifah bermusyawarah, sultan bermusyawarah. Ini dasar pemikiran politik Islam. Bagaimana? Hah? Untung Syukuran Makmun sudah tua. Saya merasa menyesal dengan keadaan yang ada ini. Tapi apa boleh buat? Saya cuma bisa bicara. Tapi saya sampaikan kebenaran ini. Yang kedua, bukan Syukron Makmun. Ini politik Quran dalam mengatur negara. Apa kata Quran? Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Hai orang-orang yang beriman, berikanlah jabatan-jabatan negara ini kepada orang-orang yang ahlinya, yang profesional. Menteri agamanya profesional, menteri perdagangannya profesional, menteri pertahanannya profesional, menteri dalam negerinya profesional. Jangan sembarangan mengangkat ketua RT, jangan sembarangan mengangkat ketua RW, jangan sembarangan mengangkat lurah, camat, jangan sembarangan melihat wali kota, bupati, jangan sembarangan mengangkat gubernur, jangan sembarangan mengangkat presiden, jangan sembarangan mengangkat menteri. Berikanlah jabatan-jabatan ini kepada orang-orang yang ahlinya. Mudah-mudahan Pak Prabowo sebagai seorang presiden yang profesional, yang berani membongkar segala kejahatan-kejahatan, berantas koruptor-koruptor. Pak Prabowo, kami para ulama bersama-sama Pak Prabowo dalam memberantas pengkhianat-pengkhianat bangsa ini. Habis-habisan saya ini. Ini politik Islam, bukan politik Syukron Makmun. Dalam bernegara, pilar yang ketiga, agar negara ini menjadi negara baldatun thayyibatun rabbun ghafur, saya sampaikan kepada pemerintah, yang ketiga pilar yang harus dilalui, wa idza hakamtum bainan nas antahkumu bil adli. Quran, kalau kau menetapkan hukum di antara manusia, tetapkan hukum yang adil, jangan tebang pilih. Hanya dengan keadilan nanti akan terwujud baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Keadilan yang dituntut oleh rakyat dan yang meletakkan manusia depan hukum sama. Bukan profesor-profesor dari Amerika, bukan profesor-profesor dari Eropa, bukan profesor-profesor dari Asia, dari Australia. Kan manusia depan hukum sama, junjungan kiamat
sallallahu alaihi wasallam. Baca kitab Riyadhus Shalihin, Ustaz. Jangan kelewatan. Buka kitab banyak kelewatan. Tidak cocok dengan nafsunya, kelewatan. Kadang-kadang hadis ditutup dengan duit, menjadi gak terbaca. Buka kitab Riyadhus Shalihin. Ketika seorang golongan Al-Mahzumiyah nyolong, tokoh-tokoh Quraisy bingung. Ini anaknya orang gede, masa mau dipotong tangannya? Diutuslah Usama bin Zaid menghadap pada Rasulullah. Ya Usama, katakan bahwa yang nyolong anaknya orang gede. Apakah ada hukum selain potong tangan? Usama datang pada Rasulullah dan menyampaikan. Rasulullah mukanya merah. Kemudian Rasulullah bersabda, ya Usama, qad halaka man kana qablakum. Hai Usama, telah hancur bangsa-bangsa sebelum kamu dahulu. Mengapa bangsa ini hancur? Idza saraka fihim as-sarifu tarakuhu. Kalau yang nyolong orang gede, anaknya orang besar, mereka biarkan, bahkan dilindungi, bahkan disimpan di rumahnya. Kadang-kadang disimpan di hotel-hotel supaya polisi tidak menangkap. Wa idza saraka fihim ad-dhaifu. Kalau yang nyolong rakyat kecil, maling ayam, satu kampung teriak, tegakkan hukum, tegakkan hukum, tegakkan hukum untuk maling ayam. Untuk koruptor-koruptor dilindungi. Ini hancurnya negara. Mudah-mudahan apa yang saya pidatokan detik ini kedengaran Jaksa Agung, kedengaran Mahkamah Agung, kedengaran Bapak Kapolri. Inilah negara hancurnya. Gimana? Jadi, apa? Benar pidato saya? Benar nggak pidato saya? Kemudian Rasulullah bersabda, lau anna Fatimata binta Muhammadin sarokot lakotok yadah. Rasulullah bersabda, seandainya Fatimah, anak kandung saya yang saya cintai, nyolong, pasti saya potong tangannya. Disinilah Rasulullah meletakkan semua manusia, peduli anak Nabi, anak siapapun saja, di depan hukum sama. Inilah menuju baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Dalam politik Islam, saya baca ini seluruhnya berdasarkan sejarah yang ditulis ketika zaman Khalifah Umar ibn Abdul Aziz, yang dianggap oleh ulama sebagai khalifah kelima karena bagusnya kepemimpinan Umar ibn Aziz. Ini saya baca dalam sejarah beliau. Yang terakhir, hampir 2 jam saya pidato ini sedang. Pilar yang terakhir untuk menuju baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, inilah pilar yang keempat. Saya sampaikan kepada bangsa Indonesia, mau memakai alhamdulillah, tidak mau memakai alhamdulillah. Sukron Makmun sudah menyampaikan, wa ma alaina illal balagul mubin. Pilar yang terakhir bukan kata Sukron Makmun, Al-Quran yang menyatakan, alladzina immakkannahum fil ardi aqamus shalah wa atuz zakah wa amaru bil ma'ruf wa nahau anil munkar. Orang-orang yang dikasih kursi, makana yumakkinu tamkinan,
orang-orang yang dikasih kursi, orang-orang yang dikasih tempat, orang-orang yang dikasih kedudukan, orang-orang yang dikasih jabatan. Apa kewajibannya? Kewajibannya tegakkan sholat, keluarkan zakat, amar ma'ruf nahi mungkar. Mulai ketua RT, amar ma'ruf nahi mungkar. Ketua RW, amar ma'ruf nahi mungkar. Lurah, kepala desa, amar ma'ruf nahi mungkar. Camat, wali kota, bupati, amar ma'ruf nahi mungkar. Gubernur, presiden, amar ma'ruf nahi mungkar. Menteri, anggota DPR, dan pejabat-pejabat pemerintah bersama-sama dengan para ulamanya, amar ma'ruf nahi mungkar. Bagaimana negara akan sejahtera kalau di antara pejabat pemerintahnya ikut menjual narkoba? Bagaimana negara akan adil dan makmur kalau di antara pejabatnya ikut membekingin penjudian, ikut membekingin pelacuran, ikut membekingin minuman-minuman keras? Hancurlah negara ini. Inilah garis besarnya konsep politik dalam Islam. Jelaskan, Kiai? Jelaskan? Ini semuanya tercantum dalam Al-Quran dan Sunnah Rasulullah. Bukan sukron makmun, bikin-bikin, tidak. Ini yang pandai menulis, kalau pidato saya 2 jam ini tadi, terus ditulis, diedit dengan baik, keluarkan satu buku, Peradaban Islam dalam Berumah Tangga, Peradaban Islam di dalam Politik. Cuman yang kurang sempurna uraian saya peradaban Islam di bidang ekonomi. Peradaban Islam di bidang ekonomi termasuk peradaban yang menjadi taruhan di masa yang akan datang. Di dunia ini sekarang ada 3 ekonomi. Pertama, ekonomi kapitalis. Kedua, ekonomi komunis. Dan ketiga, ekonomi Islam. Ekonomi komunis sudah tidak usah dihancurkan. Ekonomi komunis hancur dengan sendirinya secara alami. Sekarang sudah tidak ada ekonomi komunis. Cina sudah tidak ekonomi sudah kapitalis. Rusia sudah kapitalis. Sekarang tinggal 2 ekonomi kapitalis dan ekonomi Islam. Insya Allah alternatif masa depan ekonomi Islam. Karena apa? Ekonomi kapitalis hanya menciptakan jurang pemisah antara yang kaya dengan yang miskin. Karena kalau ekonomi kapitalis, saya boleh kaya, orang lain mau mati, matilah. Saya harus kaya, orang lain mau hancur, hancurlah. Inilah ekonomi kapitalis. Kalau orang kapitalis ketemu dengan orang, pikirannya keuntungan apa yang saya ambil dari orang di depan saya ini. Tapi dalam Islam tidak seperti itu. Kebaikan apa yang saya berikan kepada orang di depan saya ini? Inilah Islam. Kalau kapitalis, keuntungan apa yang saya ambil dari orang di depan saya ini? Yang penting saya untung, yang penting saya kaya, orang lain mau mati, matilah. Inilah kapitalis. Ekonomi Islam berdiri di atas kaidah la dororo wa la diroro. Tidak bahaya dan tidak membahayakan, tidak rugi dan tidak merugikan. Saya boleh kaya sekaya-kayanya,
tapi tidak boleh merugikan orang lain. Ekonomi Islam. Nah, ini yang kita harus perlihatkan sekarang, Kiai, kepada umat. Ekonomi Islam ini. Nah, lalu ini peradaban Islam. Ya, kalau perlu saudara silaturahmi dengan saya setahun sekali untuk mendapatkan hal-hal. Yang terakhir yang perlu saya sampaikan kepada saudara, 3 hal. Mumpung ketemu. Siap? Siap. Mumpung ketemu. 3 faktor yang menjadi musuh Islam sekarang ini yang digerakkan oleh kaum Zionis Yahudi. Pertama, liberalisme. Yang kedua, sekularisme. Yang ketiga, pluralisme. Ini ketiga-tiganya musuh Islam. Liberalisme bahasa Inggris, bahasa Indonesianya kebebasan, adalah hak asasi manusia. Saya akan ceritakan mengapa makhluk ini ada, di mana lahirnya makhluk ini, dan untuk apa makhluk ini lahir. Itu liberalisme. Liberalisme itu makhluk baru. Mengapa makhluk ini lahir? Apa sebabnya lahirnya? Dan kemana tujuan lahirnya? Ini yang banyak tidak dikenal oleh umat Islam. Saya baca peradaban Barat. Mengapa liberalisme itu lahir? Yang jelas bertentangan dengan Islam. Islam sudah menyatakan dari awal, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Allah ciptakan jin dan manusia untuk sujud kepada Allah, melaksanakan perintah Allah, menjauhi larangan Allah. Syukron makmun diciptakan oleh Allah, bukan untuk semau gue. Syukron makmun diciptakan oleh Allah, bukan untuk sakaripi dewe. Syukron makmun diciptakan oleh Allah, bukan untuk semau-maunya. Allah ciptakan syukron makmun untuk menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Liberalisme itu lahir. Mengapa makhluk ini lahir? Makhluk baru ini. Liberalisme makhluk baru. Mengapa lahir? Di mana lahirnya? Untuk apa dia lahir? Ini tokoh-tokoh Islam, tolong dibaca. Jangan hanya karena datang dari Barat lalu dipeluk, ternyata racun. Jarang yang berani pidato begini, Kiai, untuk menentang arus. Saya melawan arus. Mengapa saya baca sejarah peradaban Barat? Mengapa liberalisme itu lahir? Dunia Barat ini trauma dengan agamanya. Pertama kali kena trauma sejarah. Pada tahun 392 Masehi, Imperium Romawi mengadakan deklarasi bahwa gereja ini termasuk agama negara. Karena gereja termasuk agama negara, maka gereja maju dengan pesatnya, sehingga mempunyai hegemoni pengaruh yang luar biasa di Eropa. Gereja bukan hanya menguasai agama, gereja menguasai ekonomi, gereja menguasai politik. Pada tahun 392, Imperium Romawi mengumumkan bahwa gereja adalah agama negara.
state religion, bahasa Inggrisnya state religion, agama negara, sehingga maju dengan pesatnya. Pada tahun 476 Masehi, Imperium Romawi hancur, sehingga gereja satu-satunya tempat untuk kembalinya masyarakat dalam persoalan-persoalan kemasyarakatan. Hebatlah gereja ini berkembang tumbuh dengan pesat, sehingga pada tahun 500 Masehi di bawah Kardinal Gregorius, maka berdirilah kerajaan Vatikan, sehingga Vatikan menjadi pusat kerajaan Katolik, merupakan kerajaan pusat agama Katolik. Diangkatlah waktu itu Paus Paulus. Di antara kardinal-kardinal yang ada dikumpulkan oleh Gregorius, dipilih satu dari kardinal itu untuk diangkat menjadi wakil Tuhan. Berdirilah kepausan kerajaan Vatikan waktu itu. Kemudian Vatikan mempunyai hegemoni pengaruh yang luar biasa. Pengaruh di bidang ekonomi, di bidang politik, di bidang agama, di bidang ilmu pengetahuan. Dan barang siapa yang bertentangan dengan gereja, maka dijatuhi hukuman mati. Hukuman mati yang disarankan oleh gereja sangat tidak manusiawi. Seorang ahli ilmu pengetahuan bernama Bruno, karena bertentangan dengan paham gereja, gereja waktu itu berpaham bahwa semua planet di langit ini berputar dalam rangka mengitari mahkotanya Paus Paulus. Bruno, seorang ahli astronomi, berbeda dengan pendapat Vatikan gereja. Maka Bruno dihukum mati dengan cara dibakar hidup-hidup. Nama penjaranya namanya Inkuisisi. Kalau di Indonesia pemasrakatan. Orang yang ditahan di Inkuisisi ini, kalau dihukum mati ada 3 cara. 1, dihukum mati dengan dibakar hidup-hidup, disaksikan oleh orang ramai. 2, digergaji seperti gergajinya menggergaji kayu. Saya punya gambar gergajinya. Manusia dibelah jadi 2 dalam pelaksanaan hukuman mati yang sangat kejam. Yang 3, Inkuisisi itu memelihara harimau, 2-3 harimau. Harimau tidak dikasih makan 2-3 hari. Begitu harimau lapar, orang yang dieksekusi hukuman mati langsung dilempar di tengah-tengah harimau itu. Maka dirobek-robeklah dagingnya, dimakan oleh harimau itu. 3 macam hukuman mati ini yang membuat bangsa Eropa trauma. Kalau mendengar Inkuisisi atau gereja, bulu kuduknya berdiri. Ini trauma yang pertama. Trauma yang kedua, dalam masalah kitab sucinya mereka. Bagaimanapun sampai detik ini, pastor-pastor di kalangan atas, walaupun tidak dibawa ke bawah, mereka tetap merasa ragu-ragu. Kitab Injil mana yang benar? Karena ada 5 kitab Injil. 1 Injil Matius yang ditulis oleh orang bernama Matius. 2 Injil Markus yang ditulis oleh orang yang bernama Markus. Yang ketiga Injil Lukas yang ditulis oleh orang yang bernama Lukas. Yang keempat Injil Yahya yang ditulis oleh orang yang bernama Yahya. Keempat Injil ini oleh mereka dikatakan asli. Persilakan, kami tidak menyalahkan. Kalau Anda percaya bahwa 4 itu asli, persilakan. Tapi pastor-pastor yang cerdas di antara mereka tetap meragukan bahwa kitab yang 4 itu tulisan manusia.
Ada satu Injil lagi yang dilarang dibaca oleh orang gereja, namanya Injil Barnabas. Injil Barnabas ini ditulis oleh orang yang bernama Barnabas. Injil yang bahasa Indonesia saya punya. Injil yang bahasa Arab saya punya. Matius bahasa Arab, Lukas bahasa Arab, Markus bahasa Arab, Yahya bahasa Arab, Barnabas bahasa Arab saya punya. Saya baca. Mengapa Injil Barnabas itu dilarang dibaca? Karena isinya mirip dengan kitab suci Al-Quran. Tentang penyaliban Nabi Isa. Dalam kitab Injil Barnabas, yang disalib bukan Nabi Isa, tapi orang yang diserupakan oleh Allah dengan Nabi Isa. Namanya Yudas Iskariot, itu yang disalib. Nah, mereka trauma dengan kitab sucinya ini. Setiap umat gereja membaca kitab suci pasti tidak sama. Orang Jepang baca Injil tidak sama dengan orang Cina baca Injil. Orang Cina baca Injil tidak sama dengan orang Belanda baca Injil. Orang Belanda baca Injil tidak sama dengan orang Indonesia baca Injil. Tetapi kalau orang Islam, orang Amerika baca Quran sama dengan orang sarang baca Quran. Orang Amerika baca Quran, Yasin wal Qur'anil Hakim, innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim, tanzilal azizir rahim. Pun di sampingnya ada terjemahannya. Orang Cina baca Quran sama dengan orang sarang baca Quran. Orang Amerika, orang Cina, orang Eropa, dimanapun saja orang Islam baca Quran sama. Tidak ada perbedaan. Alif lam mim, dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Tapi orang yang baca Injil, orang Indonesia baca Injil tidak sama dengan orang Jepang baca Injil. Orang Jepang baca Injil tidak sama dengan orang Cina baca Injil. Bahkan orang Sunda baca Injil tidak sama dengan orang Batak baca Injil. Disitulah mereka trauma. Di mana aslinya kitab suci ini? Sebagian mereka trauma. Trauma yang ketiga, yang mereka trauma sosoknya Yesus Kristus. Yesus Kristus itu Tuhan. Apakah anak Tuhan? Itu menjadi perbincangan sampai detik ini saya berpidato. Tetap menjadi persoalan di kalangan pastor-pastor itu. Seorang ahli teologi dari Belanda bernama Profesor Dr. Grunen. Dia berkata, saya sudah payah, saya sudah letih berbicara soal Yesus ini. Sehingga sekarang soal Yesus tidak perlu lagi dibicarakan. Yesus itu dipercaya saja. Tidak usah diuraikan dengan akal. Akal manusia tidak mampu untuk menganalisa Yesus Kristus. Jadi Yesus Kristus jangan dianalisa dengan akal, dipercaya dengan hatinya. Mereka sampai sekarang tetap bergolak tentang Yesus Kristus itu. Manusia, karena timbul pertanyaan, kalau Yesus Kristus itu Tuhan, sebelum Yesus dilahirkan, siapa Tuhan Anda? Begitu Yesus Kristus mati di tiang salib, sekarang Tuhanmu sudah mati, kepada siapa kau berdoa? Ini timbul pertanyaan di kalangan mereka, bukan di kalangan Sukron Makmun. Di kalangan mereka timbullah itu trauma. Ini tidak banyak tokoh-tokoh Islam yang membaca. Yang dibaca cuma liberalisme, kebebasan adalah asasi manusia. Dilihat kedengarannya manis, langsung dipeluk. Padahal racun. Karena apa? Dalam bukunya yang saya baca, seorang tokoh liberalisme bernama Havre Cox.
Ya ini untungnya saya nggak bisa cari duit. Kalau seandainya saya bisa cari duit, nggak sempat baca buku-buku ini. Cari duit saya ke Tanjung Priok. Alhamdulillah, oleh Allah ditakdirkan nggak bisa cari duit, sehingga saya baca buku-buku ini. Nah ini Havre Kok, seorang tokoh liberalisme, dia berkata liberalisme ini tujuannya untuk membebaskan manusia dari asuhan agama. Paham? Saya ulang sekali lagi. Apa tujuan liberalisme ini? Karena mereka merasa trauma dengan agamanya. Dia ingin lepas dari pengaruh agama. Trauma yang mereka lebih lagi ketika gereja menjual, gereja melihat ya barangkali ini ya. Atau sudah panas barangkali. Gereja mengeluarkan surat pengampunan. Kalau ada orang berdosa datang ke gereja menyesal dengan perbuatannya, lalu beri surat pengampunan. Surat pengampunan dosa ini ditandatangani oleh kawannya. Ya misalnya Al-Mukarram Kiai Kosim katakan pegawai gereja, saya orang gereja berdosa, saya pergi ke gereja tobat lalu beli surat pengampunan, surat yang menandatangani kok Kiai Kosim kawan saya. Timbul pertanyaan, mereka itu trauma. Nah, dengan trauma-trauma inilah timbul dua kelompok. Satu kelompok yang berani berontak, berani melawan bahwa Paus itu musuhnya Yesus. Berani berkata. Nah, yang berani berontak itu dipimpin oleh orang yang bernama Martin Luther. Martin Luther ini mau dihukum mati oleh gereja. Lari ke Jerman. Sampai di Jerman dia dilindungi oleh penguasa Jerman. Akhirnya dia mendirikan agama baru, namanya agama Kristen Protestan. Saya walaupun bukan orang Kristen tahu sejarahnya. Dan permusuhan ini sangat sadis. Orang Protestan tidak boleh masuk gereja Katolik. Orang gereja Katolik tidak boleh masuk gereja Protestan. Kalau kita walaupun berbeda dengan Muhammadiyah, orang Muhammadiyah sembahyang di masjidnya orang NU, kita orang NU sembahyang di masjid Muhammadiyah. Tidak ada persoalan. Karena perbedaannya cuma furu. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Tapi mereka berantem antara Protestan dan Katolik ini. Sehingga pernah terjadi pemboikotan. Sekitar tahun 1500 tidak kurang 10.000 umat Protestan yang dibantai oleh umat Katolik di Paris. Sehingga kota Paris banjir darah setiap hari karena pembantaian ini. Lah ini lahirlah yang ingin lepas dari trauma ini, lahirlah Kristen Protestan. Nah, yang tidak berani berontak ini adalah yang namanya liberalisme, untuk membebaskan manusia dari asuhan agama. Agama dianggap membelenggu kakinya umat manusia, tidak memberikan kebebasan. Ini haram, ini haram, ini haram, ini wajib. Terbelenggulah umat manusia dengan ajaran agama. Gerakan liberal
Gerakan liberalisme ini dari asuhan agama. Jadi liberalisme yang tidak dibatasi dengan agama, liberalisme yang tidak dibatasi dengan Pancasila, liberalisme yang tidak dibatasi dengan Undang-Undang Dasar 45, ini namanya liberalisme proses dalam rangka pembinatangan bangsa Indonesia. Jadi di Indonesia ini sedang ada proses pembinatangan bangsa Indonesia. Agama, bebas dari asuhan agama. Ini yang terjadi. Hasilnya namanya kumpul kebo. Kumpul kebo adalah hasil dari liberalisme ini. Dari liberalisme ini lahirlah sekularisme. Sekularisme suatu paham bahwa agama tidak mengatur kehidupan manusia. Agama adanya hanya di masjid. Sujud kepada Allah, tahlilan, marhabanan, solawatan, bungkus berkat, pulang, selesai. Itu Islam. Di luar masjid tidak Islam. Di luar masjid tidak ada Islam. Ekonomi diatur oleh manusia, politik diatur oleh manusia, pergaulan diatur oleh manusia. Inilah paham yang disebut paham sekularisme yang akan membunuh syariat Islam. Jadi Islam tidak mengatur kehidupan dunia. Islam hanya mengatur kehidupan akhirat. Islam adanya di masjid. Sujud, dikir, tahlilan, marhabanan, solawatan, bungkus berkat, pulang. Itu Islam. Nah, sangat bertentangan dengan ajaran Islam. Yang terakhir namanya pluralisme. Ini sudah saya potong-potong ini. Pluralisme itu dari bahasa Inggris yang berasal dari pluralistik. Bangsa yang bermacam-macam, agama yang bermacam-macam kayak Indonesia. Indonesia negara pluralistik. Maka dalam negara yang pluralistik harus terwujud kedamaian, harus terwujud kesatuan. Oleh sebab itu timbullah toleransi antar umat beragama. Toleransi antar umat beragama bagi Islam tidak usah diajar. Islam tidak usah diajar toleransi. Islam paling paham toleransi. Sudah ratusan tahun di Indonesia tidak pernah ada perang Islam dengan Kristen, tidak ada perang Islam dengan Hindu, tidak ada perang Islam dengan Buddha, karena Islam mengerti toleransi untuk hidup rukun, saling hormat menghormati, saling harga menghargai antar umat beragama, hidup rukun dan damai. Ini ajaran Islam. La tasubbul ladzina yad'una min dunillah fayasubbullah adwan biwari ilmin. Hai orang-orang yang beriman, engkau jangan menghina orang-orang yang menyembah kepada selain Allah, karena nanti mereka akan menghina Allah, timbullah permusuhan di antara kalian. Ini toleransi. Toleransi dalam surat Al-Kafirun itu sangat jelas toleransi. Ya ayyuhal kafirun, hai orang-orang kafir, la a'budu ma ta'budun, saya tidak menyembah kepada apa yang kau sembah.
wala antum abiduna ma a'bud, dan kalian pun tidak menyembah kepada apa yang saya sembah. Wala ana abidum ma abattum wala antum abiduna ma a'bud. Saya bukan penyembah kepada apa yang kalian sembah, dan kalian pun bukan penyembah kepada apa yang saya sembah. Lakum dinukum waliyadin. Agama kau, laksanakan agama kau. Kami umat Islam tidak mengganggu agama kau, dan kami umat Islam akan menjalankan agama Islam. Kau jangan mengganggu agama kami, dan kami tidak mengganggu agama kalian. Agama kau, agamaku, agamaku. Mari hidup rukun dan damai, satu bangsa dan satu negara. Tapi jangan berarti membenarkan semua agama. Nah, sekarang ini pluralisme ini kiai dibawa untuk memurtadkan umat Islam. Yang menjadi sponsornya dari gerakan From Judaism, dari agama Yahudi, bernama Abraham Giger. Otaknya umat Islam dicuci oleh Abraham Giger itu. Semua agama tidak ada yang menyuruh kepada kejahatan. Semua agama menyuruh kepada kebaikan. Ditarik kesimpulan, semua agama benar untuk mengkafirkan saudara. Dicuci lagi otaknya. Semua agama tujuannya ke surga. Tidak ada agama yang tujuannya ke neraka. Kristen tujuannya ke surga. Hindu ketujuannya ke surga, yang mereka namakan nirwana. Buddha tujuannya ke surga. Islam tujuannya ke surga. Semua agama tidak ada yang menyuruh kepada kejahatan. Semua agama menyuruh kepada kebaikan. Oleh sebab semua agama sama. Inilah pencucian otak untuk memurtadkan umat Islam. Semua umat beragama masuk surga. Yang sholat subuh masuk surga. Yang tidak sholat subuh masuk surga. Ustadz milih yang mana? Otak yang sehat. Yang sholat subuh masuk surga. Yang tidak sholat subuh masuk surga. Surganya sama. Milih yang mana? Milih yang mana? Jujur. Milih sholat subuh? Goblok. Goblok kiai. Sholat subuh masuk surga kiai. Tidak sholat subuh masuk surga. Sama-sama masuk surga. Milih yang tidak subuh. Ini pemurtatan secara intelektual. Yang sekarang sedang digarap. Yang kadang-kadang tokoh Islam tidak sadar bahwa kita sedang digarap untuk dimurtadkan. Yang puasa Ramadan 1 bulan kiai masuk surga. Yang tidak puasa masuk surga. Surganya sama. Milih yang mana? Milih yang tidak puasa. Sama-sama masuk surga kok. Inilah namanya penipuan logika. Penipuan intelektual. Yang tidak sedikit tokoh-tokoh Islam ini sudah masuk dalam lingkaran penipuan ini. Berapa banyaknya tokoh Islam, baik dari kalangan kita, yang menyatakan semua agama sama, semua agama benar. Ini murtad, kafir. Kalau toleransi, persilakan. Saling hormat menghormati, saling harga menghargai, tapi bukan membenarkan semua agama. Sekarang dicuci otak, guys. Saya juga mencuci otak saudara. Sama-sama nyuci otak.
Mereka mencuci otak yang disebut secara internasional Baitu Ibrahim. Ini penipuan. Baitu Ibrahim ini, Nabi Ibrahim mempunyai anak namanya Ismail. Lahirlah Nabi umat Islam. Nabi Ibrahim mempunyai anak Yakub. Lahirlah agama Yahudi dan agama Nasrani. Kita ini satu rumah, kita ini satu keluarga. Mari kita cinta mencintai kiai, mencintai pastor, pastor mencintai kiai. Kita ini sesaudara, saudara kandung misanan. Bagaimana kiai? Lah ini kalau akidah Asy'arinya tidak mantap, termakan dengan teori ini. Oh iya ya, bapak kita satu Ibrahim, anaknya Ismail, anaknya Ishak, anaknya Yakub. Ini Ishak Yakub melahirkan Yahudi dan Nasrani. Ismail Nabi Muhammad melahirkan Islam. Kita ini saudara misanan. Ya, jangan berantem, saling cinta mencintai. Syukron Makmun mencintai pendeta-pendeta Yahudi. Syukron Makmun mencintai pendeta-pendeta Kristen. Pendeta Kristen mencintai Syukron Makmun. Saling cinta mencintai, bukan toleransi lagi. Ini sekarang yang sedang mereka bangun secara internasional. Ya, orang yang akidahnya tidak mantap, masuk akal kan? Bapak kita satu Ibrahim. Dengan Kristen saudara misan. Itu turunan Ishak, kita turunan Ismail. Mengapa berantem? Nah, ini saudara. Jadi liberalisme ini kalau tidak dibatasi dengan agama, Pancasila Undang-Undang 45 itu berarti pembinatangan bangsa Indonesia. Sekularisme ini untuk menghilangkan syariat Islam. Islam tidak mengatur kehidupan dunia. Pluralisme dalam rangka pemurtatan. Semua agama sama, semua agama benar. Barangkali di antara tokoh Islamnya Syukron Makmun yang bicara begini. Yang lainnya sudah bicara liberalisme, sekularisme, pluralisme, mereka sudah membenarkan. Saya menentang arus. Resiko tentu ada. Tapi demi kebenaran, saya tidak akan menghilangkan amal saya yang sudah 87 tahun. Jangan amal saya 70 tahun hanya dihilangkan dengan kemunafikan di akhir zaman. Sia-sia saya mulai berdakwah semenjak saudara belum lahir. Saudara belum ke dunia, saya sudah bela NU. Saya tidak mau amal saya yang sekian tahun akan sia-sia karena saya menjadi orang munafik. Saya tetap konsisten dalam pendirian saya. Inilah yang saya sampaikan kepada saudara-saudara. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mudah-mudahan merombak cakrawala kita. Ya, mulai pidato saya dari awal, tapi jangan salah paham lah tentang Alfiyah tadi itu. Ini banyak yang salah paham. Karena Alfiyah saya tidak usah dihafal, tapi dipaham. Lalu saya dituduh, wah ini sudah tidak salafiyah lagi ini orang. Saya orang salafi, pencinta Alfiyah Ibnu Malik. Tapi karena saya mendengar, melihat saya sendiri ketika di Sidogiri, ya menghafal Alfiyah itu setengah mati, Kiai. Masya Allah, harus menyendiri ke kuburan, kalau tidak ke pojokan masjid, lalu dengan kawan putus dulu 1 jam 2 jam,
dia dengan khusyuk, dengan segala tenaga dikeluarkan untuk menghafal Alfiyah yang 1000 syair itu memang berat. Tetapi demi kepentingan pondok pesantren, saya nyatakan Alfiyah wajib dipelajari dan tetap dipahami untuk memahami Al-Quran dan kitab-kitab kuning, tapi tidak usah dihafal. Bagaimana, Kiai? Daripada menghafal Alfiyah, lebih baik menghafal Fathul Qorib. Lebih baik menghafal Al-Quran. Bukan berarti, ya kalau mau menghafal Alfiyah persilakan. Saya tidak melarang. Cuman saya anjurkan karena saya pengalaman. Pengalaman duduk di kuburan, pengalaman di pojokan masjid, menyendiri daripada santri kalau sudah menghafal Alfiyah. Nah, setelah tamat ya untung saya jadi kiai. Kalau saya jadi dagang, lihat saja tamatan sarang yang terjun ke pertanian, yang terjun kepada perdagangan, hilang Alfiyahnya itu. Ya paling cepat 1,5 tahun lah. Mungkin 1 tahun. Kalau 1 tahun 2 tahun saya yakin hilang sudah Alfiyahnya itu. Yang ke pasar, yang ke sawah. Oleh sebab itu, tapi kalau hafal Fathul Qorib itu arkanul Islam, arkanus sholah, bultalanus sholah, nawakidus sholah, itu banyak manfaatnya. Mudah-mudahan kiai-kiai tidak salah paham. Tidak menyatakan saya Wahabi, tidak menyatakan saya ini Syiah, tidak menyatakan Pak Sukron sudah keluar dari Salafiyah. Alasannya karena Alfiyah tidak usah dihafal. Ya mudah-mudahan para santri tidak salah paham dengan apa yang saya sampaikan ini. Tolong Alfiyahnya diperdalam. Sewaktu-waktu disuruh ngajar, walaupun tidak hafal, tapi mampu. Kayak saudara ngajar Fathul Mu'in. Walaupun tidak hafal Fathul Mu'in, tapi ngajar Fathul Mu'in, mampu. Tidak hafal Fathul Qorib, tapi ngajar Fathul Qorib, mampu. Dan tolong, karena perkembangan Darul Rahman ini semakin banyak santri, saya sangat memerlukan tenaga. Tolong dari kiai-kiai, kalau ada santrinya yang mumtaz, ya kirim ke Jakarta. Ya, saya suruh ngajar di sini. Mau kawin, kawin. Saya kasih rumah. Ya. Kok idahnya kiai? Kalau saya makan, kamu makan. Ya. Kaidahnya kalau saya makan, kamu makan. Kalau saya berpakaian, kamu berpakaian. Jadi kalau ada yang mumtaz, ya tolong kasih rekomendasi untuk dikirim ke sini, kasihkan sama Kiai Kosim, nanti diproses secara administrasinya jadi guru di sini. Ya, jadi guru di sini. Persilakan, mau jadi guru 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, persilakan. Punya program saya mau jadi guru 3 tahun. Ya, honor saya tidak saya ambil. Ya, misalnya kalau honornya 1 bulan 3 juta, tidak saya ambil. Nanti 1 tahun saya punya duit 36 juta. 3 tahun saya punya duit 100 juta. Nanti saya pulang kampung, berhenti ngajar, kawin di kampung, buka warung, buka toko, insya Allah sejahtera. Ya, itu. Ya, di sini sudah banyak yang berumah tangga di pondok ini, supaya punya anak barang. Ya, alhamdulillah. Ya kaidahnya kalau saya makan, ya saudara makan. Itu aja kaidahnya. Saya kira cukup sekian saja dari saya. Terima kasih atas kedatangannya dan terima kasih pula saya membuka wawasan-wawasan saudara untuk menuju Muslim yang akan datang. Kita memperlihatkan peradaban-peradaban Islam yang sangat indah
kepada bangsa Indonesia. Bangsa Indonesia mau makai, alhamdulillah. Bangsa Indonesia tidak mau makai, wa ma alaina illal balawul mubin, innal huda hudallah. Sekian, terima kasih atas kunjungannya. Ya, saya kira yang doa dari sarang yang sudah saya diminta, ya sudahlah. Mari kita baca Fatihah. Pertama kita hadiahkan kepada almarhum guru kita semua, Kiai Maimun Zubair. Dia sebagai ulama yang konsisten, ulama yang selalu istiqomah, guru kita doakan mudah-mudahan almarhum Kiai Maimun Zubair wa usulihi wa furu'ihi, mudah-mudahan amal solehnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita dapat menjalankan ilmu-ilmu yang telah beliau tinggalkan. Al-Fatihah biniyatil qabul wa tamami kulli su'lin wa ma'mul wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma bihaqqil Fatihah wa bi sirril Fatihah wa bi karamatil Fatihah wa bi barakatil Fatihah wa bi jahi man unzila alaihil Fatihah. Ya farijal ham, ya kasifal gham, ya man li abdi yaghfir wa yarham, ya dafi'al bala idfa'nal bala, ya dafi'al bala idfa'nal bala. Allahumma lakal hamdu syukra walakal mannu fadla wa anta rabbuna haqqa wa nahnu abiduka riqa wa anta lam tazal lidzalika akhla. Allahumma ya muyassira kulli asir wa ya jabira kulli kasir wa ya sahiba kulli farid wa ya mughniya kulli fakir wa ya muqawwiya kulli dhaif wa ya ma'mana kulli khaib. Yassir alaina kulla asir fataysirul asir alaika yasir ya man la yahtaju ilal bayani wat tafsir. Hajatuna ilaika kathir wa anta alimun bi basir. Allahumma saqil umurana wa umura ma'adina wa umura man yuhibbuna wa umura man yusaiduna wa umura man yahdumuna wa umura man dakhala baitana wa umura al muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alhamdulillahi rabbil alamin. Ya, saya kasih tahu juga, barangkali saudara mendengarkan khutbah Jumat baru di sini. Khutbah pertama bahasa Arab, khutbah kedua bahasa Indonesia. Ya, ada orang yang terlalu fanatik, khutbah Jumat harus bahasa Arab. Nah, ada yang fanatik, khutbah itu tidak usah bahasa Arab. Al-khuruju minal khilaf mustahabun. Maka Abdurrahman satu bahasa Arab untuk santri, karena di sini bahasa Arab kita jadikan bahasa harian. Jadi yang kedua khutbahnya itu bahasa Indonesia untuk orang-orang kampung kita. Karena orang kampung kita ratusan yang berjamaah di sini. Nah, kalau anak kecil itu sudah jadi tradisi saya. Tiap Jumat saya kasih duit 10.000 tiap orang. Hari ini kebetulan karena banyak tamu, kok tadi cuma 150-an anak. Biasanya sampai 300. Itu hikmahnya apa? Orang berkata itu mendidik anak pakai tidak lillahi ta'ala. Ya memang anak kecil nggak ada yang lillahi ta'ala itu. Kiai juga masih kecilnya nggak lillahi ta'ala. Saya pancing dengan duit itu semua anak kecil se-RW saya ini
mesti mikirkan Jumat. Jadi dia tiap Jumat pikirannya ke masjid. Karena duit nggak apa-apa. Saudara juga dulu, saya dulu sholawatan karena makanan kok. Ya, saya kalau malam Jumat keliling dulu. Musola mana yang paling banyak makanannya. Baru saya masuk untuk baca maulid. Yang kira-kira makanan cuman sedikit, saya lewati. Dulu. Sekarang ngerti lillahi ta'ala setelah dewasa. Jadi ada yang ngeritik ya, itu pendidikan tidak baik. Anak dididik duit. Saya bilang untuk anak kecil bagus. Tidak apa karena duit. Dia dididik lillahi ta'ala juga nggak ngerti kok. Anak yang kecil-kecil tadi apa ngerti lillahi ta'ala itu? Ya nggak ngerti. Nah nanti kalau dewasa insya Allah kayak ustadz-ustadz. Ngertinya lillahi ta'ala itu setelah dewasa. Inilah sebagai tambahan sekali lagi kurang lebihnya saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada kenang-kenangan dari saya untuk kiai-kiai saja. Mana? Ini Pak Kiai. Apa? Pak Kiai ini. Ini souvenirnya. Begini ya? Iya. Ya, Ada isinya, ada gelasnya. di dalam ada gelasnya. Ada contoh gelasnya. Ada. Gelasnya ini contohnya. Jadi supaya kiai kalau minum ingat saya. Silakan bagikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.